Assalamualaikum, nama saya Vila Nur Sulaiman dari kelas 2. Saya akan menjelaskan hukum manusia purba menurut Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris paling dikenal untuk kontribusinya kepada teori evolusi. Dia mengemukakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang bersama dan berkembang dari waktu ke waktu. Darwin memulai penyelidikan rinci dan pada tahun 1838 menyusun teorinya tentang seleksi alam setelah merasa bingung dengan distribusi geografis satwa liar dan fosil yang ia kumpulkan dalam pelayaran. Meskipun ia membahas ide-idenya dengan beberapa naturalis, ia butuh waktu untuk penelitian dan masih memiliki pekerjaan geologi. Ia menuliskan teorinya pada tahun 1858 ketika Alfred Russel Wallace mengirimnya esai yang menggambarkan ide yang sama. Hal ini mendorong publikasi bersama dari kedua teori mereka. Karya Darwin mendirikan penurunan dengan modifikasi evolusioner sebagai penjelasan ilmiah yang dominan dari diversifikasi di alam. Pada tahun 1871, ia membahas evolusi manusia dan seleksi seksual dengan The Scan of Man dan Selection in Relation to Sex, diikuti oleh The Experience of the Emotions in Man and Animals. Sebenarnya, Charles Darwin, sang pembuat teori Darwin, tidak pernah menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Teori evolusi Darwin menyatakan bahwa hewan dan tumbuhan berasal dari suatu spesies yang sama. Spesies tersebut mengalami perubahan fiksi seiring dengan berjalannya waktu dikarenakan adanya seleksi alam. Makhluk hidup yang ada di dunia bumi mengalami perubahan sosial budaya secara lambat dan perubahan secara perlahan-lahan. Itu disebut sebagai evolusi, merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup serta ketertarikan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Menurut saya, teori ini perlu dikaji ulang lagi. Soalnya menurut Zakir Naik kepada manusia berevolusi. Kenapa manusia berevolusi? Masalahnya ada pada sebuah teori yang disebut teori evolusi, tapi tidak ada yang namanya fakta evolusi. Pertama kali diajukan oleh Charles Darwin. Pada dasarnya teori ini mengatakan bahwa kera terus-menerus berevolusi hingga menjadi manusia. Tapi ini bukanlah fakta sains, melainkan hanya teori. Jadi yang benar adalah kita tidak berevolusi, melainkan diciptakan oleh Tuhan. Jika saja Darwin dan evolusionis lain mau membaca Quran, tentu saja mereka tidak perlu repot-repot melakukan penelitian tentang awal kejadian manusia. Pasalnya, sejak perkembangan Islam 1400 silam, umat Islam sudah mempercayai bahwa nenek moyang manusia adalah Nabi Adam dan bukan kera seperti yang diungkapkan Darwin. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan bagaimana awal mula penciptaan Adam dalam Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.